Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raja Saifuddin. Di sini saya akan menjelaskan bab ketiga tentang networking model. Nah, di sini konsep networking model adalah jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang didefinisikan sebagai kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebut yang disebut adalah networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dikenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model. Nah, contoh satu misalkan sepertinya dia menggunakan TCP/IP, lalu IBM menggunakan TCP/IP, lalu vendor kedua menggunakan TCP/IP. Ini dia akan saling terhubung. Nah, dari sini dia akan saling terhubung. Dari vendor 1 ke IBM ke vendor 2, dia akan terus berputar. Nah, dia berdiri itu adalah IBM menggunakan OSI model seperti Create System Architecture Network atau SNA. Dia menggunakannya sejak tahun 1974. Nah, di sini ada penjelasan TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini kemudian digunakan. Basic, dasar ya ternyata. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer utama yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecahkan menjadi dua bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, TCP/IP terdiri dari 4 layer atau lapisan. Namun penerapan dalam real network TCP/IP lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, awalnya 4 dari application, transport, internet, lalu network access. Nah, diubah menjadi 5. Jadi application, transport, network, data link, dan physical. Ini TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau bisa disebut transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mekanisme. Nah, ini dia caranya. Nah, TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing, double routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. 1. Addressing. Jadi kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Lalu yang kedua adalah routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer, yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk tujuan. Nah, di sini ada TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang disebut sebagai physical layer. Salah satu fitur pada data link adalah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism.
hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan kabel link pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Nah, di sini ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu proses pembungkusan data dengan header pada data setiap layarnya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, nama ini dia. Ini encapsulation. Dia dari sini, dari atas ke bawah, lalu dibuka oleh decapsulation. Jadinya dia akan dibungkus, lalu dibungkus dulu data. Sini ada, lalu nanti dia akan fisika berubah menjadi 0 1 0 1 0, lalu dikirimlah ke decapsulation lalu dibuka bungkusnya. Nah, di sini ada konsep OSI mode. Untuk saat ini mode yang digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking mode ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar, banyak vendor terjadi tadi. Bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah dengan sebuah mode atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh OSI atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 layer model. Nah, di sini ada OSI model layar. Terdapat 7 lapisan layar pada OSI layar, yaitu application, prestation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, lalu physical. Nah, di sini juga kita bisa bandingkan dari ini yang banyak ini adalah OSI layer dan yang 5 ini adalah TCP/IP. Nah, lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan komunikasi session. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Jadi dari session layer, berarti dari sini ya. Yang pertama itu dia akan mengalir dari application, procession, lalu ke session layer. Lalu yang sebaliknya, yang upper layer, dia akan mengalir dari sampai 5 hingga 7 layar. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.